Halo teman-teman podcast Uang Bicara. Hari ini kita bakalan mengupas dari sisi behavioral. Sebenarnya ada apa sih dengan judi online? Kenapa banyak orang gak ngerasa dia tuh membahayakan keuangan personalnya, membahayakan keuangan keluarga, membahayakan masa depannya dengan asik main judi online. Dan sebenarnya apa sih solusinya yang bisa dilakukan pemerintah? Karena kan kalau gak salah data terakhir tuh transaksi judi online di Indonesia tuh sampai 200 triliun lebih. Sampai-sampai ada yang mikir kayak gini, jangan-jangan ekonomi kita gini-gini aja nggak take off gara-gara daya belinya melemah karena banyak uang yang lari ke judi online bukannya ke ekonomi real kayak gitu kan. Langsung aja kita bakal ngobrol dengan dosen keuangan dari Coventry University Inggris, Rayenda Brahmana. Mas Raya panggilannya ya Mas? Iya betul, hai. Hai, Ya. thank you so much. Jadi gimana ceritanya nih bisa jadi dosen di Inggris, keren banget. Enggak, jadi abis saya S3 sebenarnya. Abis S3 saya kerja dulu tuh di Malaysia, terus kerja di Bahrain, terus terdampar di Inggris. Gitu Wow, aja sih sebenarnya. terdamparnya nikmat banget ya di Inggris. Ya, Baik, jadi ilmu apa yang ditekuni tepatnya karena kan sebagai dosen keuangan di Inggris fokusnya pada apa nih Mas kalau boleh diceritain? iya jadi kalau S3 saya memang pure keuangan perilaku. S2 saya tuh di Birmingham itu investasi, tapi juga hampir ke investment behavior. Ngajar di Inggris juga kurang lebih tentang investment management sih, investment management, behavioral finance, something like that. Wow, keren banget sih kalau kita kupas dari sisi behavioral finance. Mau dong minta pandangannya dari Mas Raya itu kayak gimana sih ngelihat fenomena judol yang semakin gila-gilaan di Indonesia tuh kita nggak tahu nanti ujung-ujungnya bisa segede apa sih transaksi judi online di Indonesia. Kalau terakhir aja data 200 triliun rupiah itu gede Betul. banget sih. Iya sih, kalau sebenarnya gini sih, masalah judi online ini nih sebenarnya bukan hanya di Indonesia, ini fenomena global, jadi worldwide. Bahkan itu menjadi satu perhatian khusus di Australia. Jadi intinya itu, jadi ini masalah nggak hanya di Indonesia. Dulu pas saya di Malaysia gitu ya, ada pramusaji di kedai makanan kecil gitu juga ada yang ketagihan judi online. Terus saya punya teman owner satu food court di Malaysia sampai harus nutup food courtnya karena uangnya habis gara-gara judi online. Jadi inti cerita saya itu adalah ini sebenarnya masalah global. Kenapa jadi masalah ya lagi-lagi karena akses yang diberikan oleh internet kan ya. Jadi banyak orang punya banyak cara untuk bisa mengakses judi online ya gara-gara internet. Kalau zaman dulu kan kalau judinya physical tuh ya cari tahu di mana tempatnya dan sebagainya. Jadi aksesnya agak kurang. Jadi kalau gara-gara internet ini kayak kalau mungkin saya juga punya pengalaman di MRT di Singapura gitu. Saya lihat orang tuh gampang banget main judi online yang slot itu yang Mm-mm. namanya dari nama dewa Yunani itu kan ya. Jadi Yang dewa judi itu online. ya Z depannya ya. Iya yang itu. Terus nanti ada juga tuh yang lagi pas ngumpul sama temen-temen gitu. Pas saya di Malaysia tuh ada yang dikira istrinya tuh main game. Padahal tuh ya main judi online. Cuman karena istrinya nggak tahu itu adalah judi online, dia kira wah ini paling banter main Mobile Legends gitu. Padahal tuh mainnya main judi online. Artinya judi online ini sebenarnya nggak hanya masalah di Indonesia, masalahnya masalah worldwide. United Nations ada satu divisi khusus untuk bagaimana cara mengatasi kecanduan judi online. Seperti itu sih. Jadi memang parah banget sama kayak Shalin bilang tadi menjadi satu masalah besar lah, menjadi satu masalah besar nggak hanya di Indonesia tapi masalah global. Nggak tahu saya harus sedih atau seneng gitu ya kalau ini tuh ternyata masalah global gitu ya, nggak cuma masalah nasional. Ya. Mas Raye tadi kalau diceritain gitu kan kita lihat fenomena-fenomena sebenarnya bahkan orang yang secara ekonomi tuh baik-baik aja boleh dikata tadi pemilik food court, kemudian di Indonesia ada anggota dewan kayak gitu yang main judol gitu. Jadi itu sebenarnya apa sih akar permasalahannya kayak gitu? Apa yang bikin orang tuh eh, kecanduan, suka dan akhirnya ya susah untuk kita berantas gitu secara efektif. Iya, ini ada dua perspektif sih. Jadi kalau di keuangan tuh ada dua perspektif, namanya satu keuangan tradisional, satu lagi keuangan perilaku yaitu behavioral finance. Kalau di perspektif keuangan tradisional itu gampang banget ngelihatnya. Kalau
Orang bilang kalau nanti literasi keuangannya tinggi, selera resikonya tinggi, biasanya dia bakal main judi online. Atau mungkin literasi keuangannya tinggi, selera resikonya tinggi, dia tetap main judi online ya gara-gara mungkin part of the leisure, hanya senang-senang aja. Tapi kalau dari perspektif keuangan perilaku, sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu lebih ke faktor psikologis gitu. Jadi ada orang meskipun literasi keuangannya tinggi, selera resikonya rendah nih. Biasanya kan kalau literasi tinggi, selera resiko rendah, mereka nggak bakal main judi gitu. Tapi kenapa mereka tetap main judi ya? Karena ada faktor psikologis yang membuat mereka jadi rasional menjadi tidak rasional gitu. Jadi ada faktor psikologisnya lah, intinya seperti itu yang membuat orang mau jadi mau kecanduan atau bahkan terjebak di judi online seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya setiap orang kalau diberikan kesempatan yang sama untuk main judi online akan ketagihan, atau sebenarnya ada orang yang bisa dalam artian imun dan nganggep ini tuh apa sih, aku nggak bisa ngerti kenapa orang sampai judol sampai begitu banget gitu. Gimana kalau pandangan dari Mas Raya ini? Itu balik lagi tadi ke cerita saya. Jadi intinya kalau di kita di keuangan tuh percaya bahwa setiap manusia itu adalah makhluk ekonomi, artinya itu dia bakal rasional. Tapi meskipun dia makhluk yang rasional, dia bisa menjadi tidak rasional. Kenapa? Karena masalah bias psikologi. Balik ke pertanyaannya, kenapa ada orang yang imun, kenapa ada orang yang tidak imun? Orang yang imun adalah orang-orang yang bisa tetap stay berpikir rasional. Orang yang tidak imun adalah orang-orang yang menjadi tidak rasional. Kan menjadi pertanyaannya kenapa sih yang menjadi tidak rasional ya? Karena tadi ada faktor bias psikologi yang mempengaruhi mereka dari rasional menjadi tidak rasional. Seperti itu sih. Kalau gitu penyelesaiannya apa ya? Berarti peningkatan literasi keuangan atau literasi digital belum tentu bisa menyelesaikan persoalan ini ya. Oh ya, itu satu hal yang menjadi salah kaprah sih kalau menurut saya, karena orang suka menganggap bahwa literasi keuangan adalah solusi untuk semua masalah keuangan, which is totally wrong. Saya kasih gambaran seperti ini sih. Kita tahu ada literasi membaca kan ya. Literasi membaca adalah kemampuan kita untuk menginterpretasi sebuah bacaan. Itu literasi membaca. Lalu literasi membaca itu juga mempengaruhi kemampuan kita untuk membaca. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau orang yang hanya suka membaca komik tapi tidak pernah membaca buku-buku non-fiksi kayak buku-bukunya Morgan Housel, Roger Lowenstein dan sebagainya, ya literasi keuangannya ya mentok di situ-situ aja gitu. Sama halnya dengan literasi keuangan. Literasi keuangan bisa mempengaruhi perilaku keuangan, tapi perilaku keuangan juga bisa mempengaruhi literasi keuangan. Tapi bukan berarti literasi keuangan itu harus dinaikkan lalu menjadi menyelesaikan masalah. Karena di keuangan itu kita percaya bahwa faktor psikologi itu yang membuat orang, balik lagi ke cerita saya yang di awal tadi sih, bias psikologi ini menjadi satu apa istilahnya, satu akar masalah yang membuat orang dari rasional menjadi tidak rasional. Jadi orang yang tadinya itu misalnya nih ya, dia suka rajin ke gereja gitu atau religius, tapi gara-gara ada satu faktor bias psikologi, meskipun dia orang yang religius, dia tetap bisa kecanduan judi gitu. Solusinya apa? Solusinya itu tergantung lagi. Ini jadi masalah yang lebih kompleks lagi sih kalau untuk masalah solusinya. Kenapa? Karena di negara-negara yang judi itu diregulasi, itu bakal lebih gampang diatasin masalah bias psikologi ini. Contohnya nih, kalau di Inggris, kalau dia tuh mewajibkan operator judi kalau udah meet certain threshold atau udah misalnya banyak gitu menggunakan uang untuk judi, itu nanti tiba-tiba operator tuh wajib menghentikan permainan misalnya di Inggris. Tapi kan di Inggris judi tuh regulated. Kalau di Indonesia kan tidak regulated. Artinya pemerintah di Indonesia itu nggak punya wewenang untuk ngasih tahu, operator judi nanti kalau pemainnya itu udah mulai kecanduan atau uangnya udah mulai kalah banyak, itu tolong di stop ya, nggak bisa. Kalau di Inggris bahkan pemerintahnya bisa bilang sama bank nanti kalau ada transfer uang terlalu banyak ke operator judi tolong dihentikan ya, itu bisa karena regulated. Kalau di Indonesia nggak bisa. Makanya
agak susah di Indonesia untuk menyelesaikan judi online. Bukan hanya di Indonesia sih, untuk negara-negara yang nggak punya regulasi judi online tuh dia bakal susah untuk mengatasi permasalahan judi ini. Seperti itu sih. Iya, menyambung yang tadi, makanya sebagian kalangan masyarakat ini punya opini lebih baik diregulasi aja. Apalagi dulu kan ingat zamannya mantan gubernur Ali Sadikin kayak gitu, atau zaman Pak Harto kayak gitu kan, kita SDSB. punya SDSB, kemudian kita juga punya tempat di mana bisa berjudi secara legal kayak gitu. Nah, apakah ini harus angkat solusi gitu ya? Iya, diangkat kembali wacana ini biar terregulasi dan juga biar uangnya udah di Indonesia aja gitu muternya, jangan sampai lari ke luar negeri. Kayak gimana nih? Nah, ini ada kalau saya tetap bukan artinya regulasi menjadi solusi sih, itu juga bukan solusi yang tepat. Saya kasih contoh di Australia. Australia judi itu juga regulated. Masalahnya di Australia meskipun regulated, jumlah uang yang diterima oleh negara dari judi itu lebih kecil daripada kerugian masyarakat dari judi. Kenapa tuh? Karena itu tadi kan, artinya itu tadi maksud saya kenapa artinya kompleks. Artinya meskipun di negara-negara yang regulated yang bisa mengatasi masalah bagaimana operator menggunakan psikologis buat orang jadi kecanduan, tetap aja orang itu akan mengalami kerugian yang lebih banyak dalam berjudi. Jadi inti cerita saya adalah kalau kita tetap mau kayak SDSB atau kayak zaman Pak Ali Sadikin itu tetap bukan masalah. Kalau saya tetap pada prinsip bahwa judi itu adalah salah. Apakah regulasi menjadi solusi? Oh, tentu aja enggak, karena saya kasih contoh tadi bahwa di Australia juga menjadi masalah. Jadi makanya masalahnya menjadi kompleks kan. Kenapa masalahnya menjadi kompleks? Tadinya kan di awal premisnya adalah bias psikologi buat orang menjadi irasional, karena irasional bikin jadi kecanduan judi nih. Tapi di negara-negara yang regulated, dia bisa menghentikan dia bisa menghentikan operator untuk tidak menggunakan bias psikologi agar orang-orang menjadi irasional lalu menjadi kecanduan karena ada regulasinya. Tapi di Australia ada juga menjadi bukti nyata kalau ada regulasi, orang-orang tetap meskipun dia nggak kecanduan ya tetap mengalami kekalahan yang banyak gitu, merugikan banyak pihak. Makanya menjadi satu momok sendiri sih regulasi. Kalau saya tetap pada prinsipnya judi itu dilarang. Caranya tuh gimana ya? Kalau bisa pemerintah menyaring dari awal supaya nggak ada judi online atau partner judi online yang masuk Indonesia sih. Jadi mungkin bisa dengan sistem keuangannya ya diperketat, mungkin ya dibatasi geraknya atau gimana. Kalau sekarang kan top up gampang banget, bisa pakai payment macam-macam gitu kan, pakai e-wallet bisa kayak gitu, pakai rekening biasa udah bisa juga, udah pasti. Bisa sih, bisa. Kalau saya tetap dari awal kalau pada prinsipnya adalah tugasnya mungkin Kominfo di Indonesia. Ya, jadi di internetnya yang dibatasin ya. Benar-benar dibatasin, itu yang pertama. Yang kedua yang masuk ke polisinya. Kan sekarang kan ini kan cialinnya kalau kita perhatiin ada yang ngaku-ngakunya game online padahal judi. Jadi iklannya itu iklan game online padahal dia sebenarnya judi online dan tetap marak gitu. Jadi law enforcement ini masih lemah sih kalau di Indonesia. Kayak nggak ada orchestrated effort lah ya. Benar, itu the correct terms, nggak ada orchestrated effort dari pemerintah, betul sekali. Iya. Nah, kemudian tadi udah dijelasin juga pengalaman negara lain menangani judi online. Boleh di-sharing lagi mungkin selain tadi di Australia yang ternyata nggak terlalu efektif juga, lebih banyak kerugiannya lah intinya daripada revenue yang didapat dari transaksi judi di sana. Mungkin adakah selain di Inggris juga yang misalnya bisa jadi referensi untuk penanganan judi online di Indonesia dari sisi government paling nggak ya? Sebenarnya kalau dari United Nations sendiri, mereka really against judi itu didefinisikan sebagai permainan. Artinya judi itu tetap seharusnya jadi haram lah istilah kita ya. Dan harus memang dilawan. Kenapa? Karena judi online ini tuh nggak hanya merugikan masyarakat dalam artian kecanduan judi. Ada efek lainnya. Human trafficking yang kedua atau ketiga terbesar tuh dari judi online. Contohnya nih dia mendatangkan
pekerja-pekerja dari Indonesia, ada kasus kalau nggak salah tahun lalu atau 2021 itu, dari Indonesia katanya mau kerja di Kamboja, padahal Dijadiin sebenarnya admin katanya. iya menjadikan admin. Dan ujung-ujungnya setelah mereka nggak operator itu tutup, itu ada cerita lebih parah lagi, Cialin. Jadi Oh, mereka jadi kerjanya menjadi let's say drug dealer atau drug trafficker atau even in prostitute. Karena kan oh, ada beberapa tempat di Kamboja itu kasinonya legal tapi judi online-nya tidak legal. oh. Dan makanya kalau dari secara United Nations itu sebenarnya judi itu ya memang haram, memang nggak boleh sebenarnya. Jadi nggak ada ceritanya mau diregulasi atau tidak regulasi. Seharusnya judi itu dilarang layaknya narkoba gitu. Oke, bukan berarti karena kita kesulitan law enforcementnya udah dilegalin aja kayak gitu, Bener diregulasiin banget, aja gitu ya. Oke, bener. noted. Jadi kita solusinya bukan top down dong, ini bottom up dong. Mungkin dengan mindfulness atau apa nih? Iya sih. Gimana teaching mindfulness secara massal gitu kan susah juga ya, gimana dong? Iya sih, bener sih. Jadi kak, iya mungkin jadi agak klise kan sih, ya nggak sih Cialin kalau saya Iya bilang sih. ada masalah di edukasi juga ada, di kultur juga ada, eh, di komunikasi ke masyarakat juga ada. Maksudnya kalau bottom up kan juga artinya ada sebuah kultur yang harus diciptakan menjadi sebuah social pressure bahwa oh ini nanti itu si Rayenda itu suka judi online tuh, yuk kita kita asingkan gitu kayak orang mengasingkan orang main judi gitu. Ini kan so far kalau saya lihat di nggak hanya di Indonesia, all around the world, orang main judi online di MRT aja itu kita masih permisif kan. Tapi kalau kita lihat orang lagi ngambil drugs di MRT, pasti kita mencemooh kan. Mm-mm. Padahal efek dari judi online dan narkoba itu ya kurang lebih sama. Mm. Tapi buat saya level permisifnya kita ke si judi online ini lebih 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 tinggi daripada ke narkoba. Oleh karena itu agak susah kayak kalau Cialin tanya tadi apakah top down atau bottom up, ya mau dibilang edukasi juga susah, mau dibilang law enforcement juga susah, social pressure kayaknya ada. Makanya saya bilang dari awal kalau masalah judi online ini memang masalah kompleks. Jadi kalau buat saya pribadi yang harus disebarkan sekarang atau didiseminasi adalah kita gak usah mikirin oke dulu zamannya Pak Harto ada SDSB, zamannya Pak Ali Sadikin ada, di Malaysia ada Genting, sama kayak di apa di Singapura juga ada, bahkan di Kambodia ada Naga World gitu. Iya di negara lain boleh ada, doesn't mean two wrongs makes one right kan. Iya. Jadi ya, yang kita nggak peduli apakah negara lain mau dia ada mau nggak ada. Kalau kita stand firm, judi itu adalah salah dan kita nggak mau masyarakat tuh rugi. Udah titik gitu. Jadi gak usah dikasih ide. Oh zamannya Pak Ali Sadikin itu boleh kok. Zamannya Pak Harto itu SDSB boleh kok. Apakah artinya Pak Harto adalah Tuhan yang nggak pernah salah? Atau Pak Ali Sadikin itu Tuhan yang nggak pernah salah. Bisa jadi keputusannya pada waktu itu belum ada riset-riset yang menunjukkan secara empirical judi itu berbahaya buat masyarakat. Bisa jadi kan, sehingga Pak Ali Sadikin atau Pak Harto nggak tahu judi itu berbahaya. Seperti itu. Wow, very strong statement. Boleh kasih closing statement untuk menutup perbincangan kita di podcast Uang Bicara hari ini, Mas Raye? Kalau saya ya sekali lagi sih ya kalau dari saya sih judi online di Indonesia tuh kayak Cialin bilang dari awal tuh memang sangat memprihatinkan, tapi itu nggak hanya di Indonesia, itu globally happen. Tapi solusinya tuh tetap bukan masalah literasi keuangan, karena kita udah lihat bagaimana orang dengan literasi yang tinggi tetap kecanduan judi. Jadi judi online ini sebenarnya masalah kompleks dan akar masalahnya kalau buat saya ialah masalah irasionalitas yang diciptakan oleh bias psikologi. Artinya literasi keuangan bukan lagi sebuah solusi dalam perihal kecanduan judi ini. Dan regulasi tadi yang kayak kita ceritakan bisa jadi bukan opsi yang tepat juga buat Indonesia. Di negara-negara yang tradisi sosial dan nilai-nilai keagamaan yang masih kuat kayak Indonesia misalnya, sebenarnya kita dapat mengatasi bias psikologi yang mempengaruhi pemain atau mencegah seperti kecanduan judi ini dengan kalau istilah kita tadi itu adalah social pressure dan education atau pendidikan. So, tugas pemerintah ini sekarang apa? Tugas pemerintah ya harusnya selain nih secara proaktif dan agresif, saya suka menggunakan kata agresif ya. Selain proaktif dan agresif untuk menyaring operator judi online ya
agresif juga untuk menyaring iklan-iklan yang berkedok game online. Pura-puranya game online padahal itu sebenarnya judi online. Terus untuk melihat komunikasi yang tepat ya pemerintah itu kan jarang tuh berkolaborasi dengan institusi pendidikan, dengan masyarakat ya. Jadi harusnya ada kolaborasi juga dengan institusi pendidikan dengan pemuka masyarakat sehingga mereka tahu nih eh, komunikasi yang tepat untuk bottom up seperti apa itu sudah tahu. Jadi edukasinya yang tepat itu seperti apa. Bahkan kalau bisa nih, kalau saya again seperti yang saya bilang tadi dari awal, premis saya adalah kalau bisa membuat judi online itu sebagai musuh bersama layaknya narkoba. So please don't talk again about what happened at Pak zaman Ali Sadikin pas zamannya Pak Harto SDSB. Sekarang kita udah harus berpikir, oh judi online ini adalah seperti sebuah narkoba, kita harus larang. Period, seperti itu. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah ya, harus tegas di mana kita berdiri itu ya terkait dengan judi online. Terima kasih Betul banyak untuk insights-nya Mas Rayenda Bramana, dosen keuangan dari Coventry University di Inggris. Terima kasih, sampai jumpa My lagi. pleasure, sama-sama, terima kasih.